Baik Ibu sekalian, kita akan doakan. Kita akan berdoa ya. Om doain ya. Semuanya tutup mata gimana? Tutup mata, tangannya dilipat. Ya, semuanya tutup mata. Omnya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk anak-anak kami yang luar biasa, yang lucu-lucu. Tuhan, mereka masih kecil dan mereka membutuhkan bimbingan orang tua yang luar biasa. Berkati orang tua, berkati anak-anak kami, tubuh jiwa rohnya. Tuhan akan menjauhkan mereka daripada pisau operasi, kecelakaan, dan mereka memiliki masa depan yang luar biasa, pendidikan diberkati oleh Tuhan, dan tubuh jiwa roh mereka adalah anugerah rasa takut akan Tuhan. Berkati guru sekolah minggu dan juga para orang tua yang membimbingnya, dan hamba akan mengurapi dengan minyak ini. Tuhan akan berkati luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Buat kami mengerti segala kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami rindu Engkau akan mengurapi kami supaya kami semakin menuruti hidup di dalam roh Tuhan. Membuat kami bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami berdasarkan firman Tuhan memiliki jalan hidup yang benar-benar Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu dan kekuatan yang baru. Berkati kami Tuhan semua jemaat. Supaya kami bisa mendengar dengan baik. Dan selanjutnya menjadi pelaku firman Tuhan yang diurapi, diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang mengganggu dalam hari ini Tuhan, dalam sesi ini kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Supaya hamba-Mu diberkati dan untuk menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengarkannya. Demi nama Yesus kami siap untuk belajar. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Ini jam-jamnya mulai kampung tengah
lagi ngomong berbicara ini saudara sekalian. Jadi tengok kanan kiri, kalau ada yang ngantuk-ngantuk dikit, toel-toel saudara sekalian ya. Jadi mari fokus kepada firman Tuhan, jangan fokus kepada seafood, Chinese food atau lapo saudara ya. Sekarang kita belajar firman Tuhan dulu. Setuju ya? Haleluya. Kita akan bicara mengenai buah roh dan kedewasaan rohani. Mari saya undang kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca bergantian ya. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Hidup menurut daging atau roh. Saya ayat 16, Bapak Ibu Saudara ayat 17 dan selanjutnya sampai selesai kita bergantian. Siap semuanya? Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Silakan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, di ayat-ayat ini yang saya perlu garis bawahi adalah bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat 21 bagian terakhir. Saudara sekalian, kalau kita lihat buah daging itu percabulan, kemudian kecemaran, kemudian hawa nafsu, bukan nafsu makan saudara sekalian. Kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara sekalian, kalau ini mau dibahas satu persatu bisa beberapa sesi saudara. Tetapi istilahnya ini merupakan hal-hal yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara sekalian, dibanding itu saudara sekalian ada buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Makanya karena nggak ada hukum yang menentang itu, bernilai kekal. Jadi buah roh akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Buah daging kita tinggalkan di dunia ini. Amin, saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik antara daging dan roh yang terlihat melalui gaya hidup sehari-hari. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi tubuh, jiwa, roh kita
mengandung unsur-unsur yang nanti membawa kita kepada kehidupan kekal. Apa yang kita tabur di bumi akan kita tuai di kekekalan. Kalau tabur buah daging akan dituai dalam neraka. Kalau buah-buah roh yang kita tampilkan, kita akan tuai di dalam kerajaan surga. Makanya inilah saudara sekalian, kita betul-betul harus meminati hal-hal rohani saudara. Sekarang ini perjuangannya luar biasa. Melalui media massa, melalui hobi, melalui tren-tren yang sedang terjadi saudara sekalian. Dan itu adalah semuanya ada lingkup dalam kedagingan kita. Ya, jadi jenis makanan sekarang, kemudian tampilan-tampilan di medsos, di IG, TikTok, semuanya itu kalau saudara tidak hati-hati untuk anak-anak kita, itu mengandung unsur-unsur duniawi dan kedagingan. Ada orang yang ya sudah, kita nggak usah main TikTok, nggak usah main IG, nggak usah main Facebook. Saya cermati anak-anak muda kami tidak banyak yang punya akun Facebook. Apakah di sini seperti itu? Anak-anak muda lebih suka kepada TikTok dan kemudian IG dan sebagainya. Nggak tahu alasannya. Salah satu mereka bilang kalau Facebook itu terlalu jadul Pak Gem. Jadi Facebook itu buat orang-orang tua begitu ya. Nah pertanyaannya, kalau orang misalnya kakek nenek nih nggak tahu tentang medsos, tahu aja Bapak Ibu ya. Tidak harus main. Nggak mesti joget-joget di depan TikTok itu, opa-opa malah diketawain orang ya. Tetapi paling tidak kita tahu yang terkandung dalam TikTok itu apa saja, di Facebook itu apa saja, kemudian di IG itu apa saja, di X juga apa saja. Jadi dengan begitu kita bisa kasih tahu pelajaran sama mereka. Apalagi sekarang muncul adanya AI ya. Ada ChatGPT, ada Gemini dan sebagainya, perspektif dan sebagainya saudara sekalian. Itu kata orang ya memang membahayakan. Tempo hari disinyalir pencetus AI itu justru mundur dari hal tersebut karena dia merasa AI ini sangat berbahaya. Ya. Jadi ada karakter khusus AI itu saudara sekalian. Kalau saudara cermati, kami sangat hafal berdua. Kalau misalnya lagu-lagu rohani kan ada tuh di YouTube tuh. Nah akhirnya vokalisnya kok itu-itu aja gitu loh. Wah ini berarti memang buatan AI begitu ya. Jadi saya sebagai pengaransemen juga jadi speed job istilah kata. Karena sudah diwakili sama kita tinggal ketik teks. Nah kemudian dia nyanyiin. Mau pop, mau rock atau apa itu bisa semuanya. Bahkan langgam atau keroncong juga bisa saudara sekalian. Nah ada orang ya udahlah kita antilah untuk yang begitu, kita nggak main seperti itu. Tetapi masalahnya ingat, iblis itu menyerang dunia melalui medsos, betul ya. Jadi serangan iblis luar biasa. Dan masyarakat Kristen kadang-kadang ada yang lebih percaya sama influencer dibandingkan para pendeta. Influencer yang baru-barusan booming lebih dipercaya dibandingkan pendeta yang kuliah pendeta, sekolah teologi ya, mungkin ada sampai S3, kemudian di Gereja Bethel Indonesia untuk menjadi PDP Pratama, pendeta muda, pendeta madya, sampai pendeta itu diuji loh sekalian. Dan kemudian waktu saya menjelang menjadi pendeta itu dikemkan di Lembang waktu itu. Jadi program itu mirip nih Dulos nih. Tahu Dulos enggak artinya apa? Yang pakai ini. Itu kita dibuat seperti keset saudara. Artinya bahwa kita itu sebagai hamba. Para pemimpin rohani itu harus sebagai hamba. Bermentalkan hamba yang melayani orang lain. Tetapi bagus sekali keset di Indonesia itu, meskipun orang Indonesia menggunakan istilah bahasa Inggris, welcome. Makanya ada orang bilang kalau kita punya mental harus punya mental kayak keset. Meskipun diinjek-injek tetap welcome. Begitu saudara. Adakah di sini para pengerja Tuhan yang sempat sakit hati sama jemaat? Aduh Bu Joyce,
kayaknya melayani itu nggak mudah. Ya siapa bilang yang melayani itu mudah? Kita nggak diorangin saudara sekalian. Kadang kita sebagai gembala diajak makan sama jemaat, itu yang lain juga, aduh ini Pak Pendeta, Ibu Pendeta ini kayaknya pilih-pilih kasih deh. Bisa begitu saudara, padahal kita diajak sama mereka. Kemudian karena banyak kita salaman mungkin agak meleng dikit, saudara sakit hati, benar enggak? Jadi itulah yang harus kita lakukan. Tetapi saudara sekalian, bahwa inilah tugas kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik antara daging dan roh. Jadi muaranya terus seperti itu saudara. Kita akan tarik-tarikan antara kehendak roh dan kehendak daging. Dan bagaimana caranya kita mengalahkan daging? Dengan cara hidup di dalam roh Tuhan. Ada satu ilustrasi, ada orang mengatakan begini, Pak, kalau kita terhadap dosa itu nyicil aja. Dalam artian hari ini ya sudah kita minta maaf ini, minta ampun ini, kemudian nanti habis itu minta maaf apalagi. Tetapi saya ingat terhadap dosen saya Pak Yonatan Trisna waktu itu mengatakan, kalau kita terhadap dosa itu seperti motong ekor anjing. Siapa yang punya anjing? Itu langsung harus sampai pangkal sekali saja. Tak kaing-kaing langsung dia pergi, tapi habis itu selesai. Bagaimana kalau nyicil? Misalnya ekornya 30 cm, hari pertama 5 cm. Wah, kaing begitu. Kita obatin obat merah zaman dulu. Habis itu minggu berikutnya potong lagi 5 cm. Saudara sekalian nggak akan berakhir saudara sekalian. Ya. Tetapi di dalam hal yang lain kita memang minta ampun kepada Tuhan itu memang setiap hari saudara. Saya tadi katakan bahwa ada Kristen kanak-kanak yang hari ini bertobat untuk tidak mencuri. Puji Tuhan saya bisa. Berikutnya bulan depan ya minta maaf Tuhan saya sudah sombong, udah tidak sombong lagi, lumayan ada 2. Berikutnya lagi, sampai kita mencapai kesempurnaan seperti yang Alkitab bilang. Jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Saya sering katakan bahwa kita itu adalah orang yang sudah di jalan yang benar, tetapi sekali-kali berbuat salah. Ngerti ya? Bukan orang yang di jalan yang salah, sekali-kali benar. Tahu bedanya ya? Kita itu orang Kristen, ibarat batang jagung saudara. Batang jagung itu kalau dari jauh itu kayak lurus. Padahal secara detail ada bengkok-bengkoknya. Maksudnya gini, kalau kita sebagai orang benar, suatu kali saat kita salah, karena kita emosi, karena sedang menderita sakit, mungkin sempat ngomel sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, jangan ngomel. Kamu sakit kayak gitu kan banyak loh yang sakit menahun, mereka nggak ngomel-ngomel. Kita bertobat lagi, cepat saudara. Pernah nggak saudara ngalamin? Saya itu jadi orang Kristen dibandingkan sebelum jadi orang Kristen. Waktu belum jadi orang Kristen tuh kayaknya semuanya mudah. Waktu jadi Kristen yang baru, semua doa kita mudah dijawab. Tuhan Yesus buka kandungan istriku, Tuhan jawab. Tuhan saya mau buka toko, Tuhan berkati dengan perizinan yang mudah, Tuhan izinkan itu. Setelah 10 tahun menjadi Kristen, doa untuk sakit aja gak sembuh-sembuh saudara. Betul gak? Kenapa begitu saudara? Dan kadang-kadang saudara sekalian saya memiliki satu pencernaan begini, maksudnya penggambaran gini, kepada seseorang yang membutuhkan tanda ajaib Tuhan kasih itu. Misalnya Saulus, dia orang yang sangat keras, yang dibutuhkan kepada orang-orang yang keras seperti batu harus sinar sorga yang membuat dia sempat buta.
Itu kelas Paulus, saudara. Tetapi buat orang-orang kita sekalian sudah sangat percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin ada beberapa orang yang aku pengen mimpiin Yesus. Saya ingin melihat Yesus secara pribadi. Kadang kita nggak dikasih, saudara sekalian, mimpi-mimpi seperti itu. Dan kemudian kadang kita berpikir apakah Tuhan benar ada atau tidak, kan begitu, saudara. Nah, menurut hemat saya, orang yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi tidak butuh lagi tanda-tanda ajaib. Karena buat kita, saya bisa nafas, itu sudah tanda ajaib. Amin, saudara. Makanya orang jangan gandrung mencari pendeta-pendeta yang setiap dia doa itu, setiap dia gitu langsung tumbang semuanya. Kita cari orang-orang yang sakti seperti itu. Dan pengalaman di dalam dunia internasional ini, banyak hamba-hamba Tuhan kaliber internasional itu, ternyata mereka itu juga tidak sempurna, saudara. Ada yang terancam perceraian, ada yang terancam memang masalah keuangan. Terus kemudian ada suatu saat ada orang yang nanya kepada seorang hamba Tuhan begini, Pak, boleh nggak Pak kalau kita nyanyikan lagu-lagu ciptaan dari seseorang begitu ya? Nah, sekarang ini dia sudah jatuh dalam dosa, Pak. Menurut saudara gimana? Terus kemudian hamba Tuhan yang bijak ini bilang begini, gini bro, kamu tahu tentang Daud? Tahu. Salomo tahu. Yang nyiptain Mazmur yang luar biasa itu, mereka adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa. Apakah kita Mazmur kita sobek terus kemudian kita tidak mau baca lagi? Tidak. Nah, saya akan tunjukkan saudara sekalian bahwa di dalam kekristenan itu ada yang namanya segi iman dan segi kesaksian. Ada karakter, ada karunia. Makanya Tuhan bilang begini, aku menolak engkau karena aku gak kenal engkau. Orang yang ditolak bilang, loh saya kan ngusir setan demi namamu. Benar gak? Itu hamba Tuhan, saudara. Kenapa hamba Tuhan? Saudara sebagai jemaat kalau ada setan di rumah, yang dipanggil siapa? Sebagai orang Kristen. Ya Bu Joyce lah. Bu, tolong ada setan Bu. Benar gak? Nah, artinya kaliber orang begini bisa ditolak oleh Tuhan. Ini perhatikan saudara sekalian. Jadi Tuhan itu antara karakter dan karunia itu gini saudara sekalian. Karunia itu adalah pemberian anugerah daripada Tuhan. Tuhan kasih, nah aku kasih karunia untuk bekal melayani kerajaanku. Tuhan kasih. Ketika di hari kekal, apakah Tuhan tuntut karunia yang Tuhan beri itu? Enggak, itu titipan saja. Gambarnya itu kayak cangkul saudara sekalian. Kamu harus bertani nak, ini saya kasih cangkul. Supaya kamu nyangkul, menanam padi, dan nanti yang saya ambil adalah bukan cangkulnya. Kalau cangkul memang milikku, tetapi yang aku tuntut dari engkau adalah apakah dengan cangkul itu menghasilkan padi yang melimpah atau tidak. Jadi saudara, kalau saudara menganggap bahwa hamba Tuhan itu harus sempurna, karena karunia yang luar biasa, kita bisa kecewa, kita bisa salah. Tetapi yang harus kita ambil adalah karakternya. Nah, dengan karunia itu ternyata engkau menghasilkan karakter yang baik. Dengan kau pandai berkhotbah, dengan kau pandai melayani, dengan kau pandai memainkan musik, dengan kau pandai mencari jiwa, ternyata hatimu tetap baik. Seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus ditakuti oleh para hamba Tuhan adalah ketika jemaat atau penonton atau pendengar itu bilang gini, bro, khotbahmu keren. Engkau menjadi WL yang luar biasa.
Kau menjadi penginjil yang sukses. Kau sudah memenangkan banyak jiwa. Karunia itu ada. Saya tanya, menginjil itu susah atau enggak, saudara sekalian? Makanya penginjil itu sedikit, saudara. Karena tidak banyak yang memiliki karakter seperti itu. Karena penginjil itu nilai pengorbanannya sangat tinggi. Ini saya kasih tahu saudara, kalau saudara mau menangkan jiwa, saudara harus siap harta benda saudara. Saudara harus siap undang mereka ke rumah, syukuran. Saudara siap dengan mobil, kendaraan saudara, jemput mereka. Rugi enggak? Itu proyek rugi saudara. Maka dalam penginjilan itu ada istilah menangkan jiwa berapapun harganya saudara. Ini membutuhkan sesuatu yang harus ada hati di sini. Kalau enggak memiliki hati seperti Kristus, kita enggak bakalan bisa menginjil saudara sekalian. Harus kita korbankan. Bagian ini menekankan kontras yang Paulus nyatakan. Yang pertama konflik daging dan roh. Dalam ayat 16-18 tadi saudara sekalian sampai 18. Keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Ingat ya, bahwa keinginan daging kita selalu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Maaf ya. Jadi sekali setiap kita melakukan apa yang Roh inginin, jadinya tidak. Misalnya gini, Roh sedang berbicara kuat dalam hati kita. Roh Kudus bilang gini, nak, kau sebagai hamba Tuhan kamu jadi contoh ya. Ada anakku yang di pojok sana, di rumah sana, itu perlu dibantu. Lalu sesaat itu sang suami yang dibilangin Roh Kudus itu ngomong sama istrinya, mah kita mau bantu itu ya. Ya minimal beras sekarung lumayan lah buat keluarga itu bisa setengah bulan. Oh gitu ya, ya sudah. Kapan kita ini? Ya udah minggu depan aja lah. So sekalian seminggu itu kemudian beras mulai naik, mulai daging bicara, mah kayak kita batalin dulu ya, berasnya untuk kita aja masak dulu. Makanya saudara sekalian, saya bukan anti dengan janji iman kepada jemaat saya. Saya bilang begini, ibu bapak, setiap kali kita punya janji iman itu pasti berkenan di mata Tuhan. Tetapi tantangannya apapun yang berkenan di mata Tuhan, iblis suka menggagalkannya. Makanya saya bilang mumpung saudara ada di dompet berapa, 5.000 boleh, 2.000 boleh, tetapi langsung kasih itu. Anda gak punya utang lagi. Maaf, ketika orang itu janji iman berdasarkan mengandalkan misalnya ada THR, hari raya begitu ya. Nah kita nggak tahu sekalian, 8 bulan itu waktu kita janji kita tuliskan kepada panitia, ternyata sebelum 8 bulan itu kita di PHK saudara. Dapat THR nggak? Nggak dapat. Gaji nggak, apalagi ya sepihak, kita nggak dapat pesangon juga enggak. Nah akhirnya karena kita orang timur, panitia kan nggak berani nagih lagi. Kita bilang sama teman-teman panitia, maaf ya yang janji iman di list yang kelima ini memang sedang di PHK. Jadi maaf kalau janji iman 7 bulan lalu nggak bisa dilunasi. Dan kita semuanya maklum saudara. Terus ini yang diuntungkan siapa? Padahal di mata Tuhan janji tetap janji. Janji adalah hutang. Nah saya punya prinsip begitu tante. Daripada begitu kecuali gini loh. Ada juga yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Misalnya Pak Gembala, kalau saya nanti, ya Ibu Gembala, kalau saya memang jual tanah ini bisa selesai, saya akan memberikan donasi untuk pembangunan gereja. Pertanyaannya jual tanah itu gampang-gampang susah saudara. Apalagi banyak orang yang cari tanah rumah itu di musim banjir.
Ada yang pernah ketipu enggak teman-teman sekalian? Udah beli rumah enggak taunya banjir. Jadi orang cari rumah itu adalah kenyamanan. Kenyamanan itu adalah dalam hal air, dalam hal lingkungan, ada satpamnya atau enggak, kan begitu. Nah, ketika terjadi seperti itu kita bisa salah, saudara sekalian. Jadi maksud saya adalah kalau engkau punya niatan langsung saja. Makanya si maminya harus bilangnya, nggak usah minggu depan lah, sekarang aja lah mumpung ada. Nanti kalau seminggu lagi kita beda loh. Pernah nggak kalian ditraktir sama orang dan orang tersebut bilang gini, ini saya mau traktir bakso nih, mau nggak? Cepetan sebelum berubah pikiran, betul nggak? Oh cepet-cepet, ayo cepet ambil, kan begitu saudara. Karena apa? Manusia itu mudah berubah pikiran. Kalau orang Jawa bilang esok dele, sore tempe. Maksudnya pagi itu kedelai, sorenya sudah jadi tempe. Mudah berubah hati kita itu. Ya. Jadi makanya sekalian psikologi kita mesti bagus di sini. Jadi yang sudah taat sama kehendak Roh Kudus langsung saja. Habis itu sudah selesai. Saya nggak punya utang sama panitia. Saya nggak punya utang sama Tuhan. Nah, kecuali saudara itu punya tabungan investasi di bank yang pada 6 bulan lagi bisa dicairkan. Nah, itu sudah pasti. Itu atas nama saya sendiri, saya pegang sendiri. Itu boleh janji iman yang seperti ini. Oh iya, jadi kapan Bu untuk bisa cairnya ini? Ya 6 bulan lagi lah kira-kira. Nah habis itu saya ambil, langsung saya taruh ke pembangunan gereja. Itu baru mantap saudara sekalian. Jadi kalau menurut Pak Sigit gimana? Apakah janji iman, apakah spontan? Dua-duanya saya pakai saudara. Kalau menurut saudara masih sanksi, apakah ini bisa ditepati? Mending spontan saja. Dan ternyata kalau di tempat lain kan masih mengedarkan kantong kolektor ya. Ternyata pengedar kantong kolektor juga enggak nungguin saudara, kayak debt collector gitu. Ayo kasih enggak? Ah masa 2000, sejak 2010 masa 2000 aja. Itu kan masih di dompet, enggak begitu saudara. Orang menghargai kita. Jadi artinya saudara sekalian, itu menurut pengalaman saya seperti itu. Orang percaya tidak bebas dari konflik ini tetapi dipanggil untuk tidak menuruti daging. Kemenangan dimulai saat kita memilih untuk berjalan dalam roh. Yang mematikan kedagingan adalah ketika kita menuruti roh Tuhan. Amin. Meskipun sulit. Jadi roh Tuhan itu lembut. Roh Tuhan lembut. Saya sering gambarkan gini, kalau kita ada di pantai, kita bisa dengar suara klakson kapal ngok begitu kan. Kita bisa dengar suara camar, wek 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 begitu kan. Kita bisa mendengarkan suara debur ombak gitu kan. Ada juga suara pohon kelapa yang ditiup angin. Nah pilihan ada di kita. Kita mau dengar yang mana saudara? Kalau kita ingin mendengarkan suara tiupan angin pada pohon kelapa itu kita mesti konsentrasi. Demikian pula dalam mendengarkan Roh Kudus juga begitu. Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, yuk kasih yang terbaik, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Daging bilang, cicilan masih banyak, uang sekolah belum dibayar. Kan begitu saudara. Nah kita taat yang mana saudara? Pernah nggak ada suatu cerita kan begini. Orang kasih kolektor nih. Jadi untuk kolektor di sini nih 5.000 kantong sebelah kanan. Yang sebelahnya untuk makan nanti di Chinese food. Karena kepiting dan sebagainya itu mahal, makanya taruh sini 200.000. Nah pada saat mau kasih persembahan sudah sekali lupa dia. Akhirnya diambil tuh kantong kiri saudara, dikasih. Waduh. Lalu istrinya bilang, "Kok tadi mana yang mau kita kan mau ke seafood gitu loh." Waduh, udah ke kantong kolektor tadi. Istrinya nggak tahu sama, udah ambil sama bendahara. Minta lagi, tadi pengennya cuma berapa ribu gitu loh. Yang 200.000 diambil lagi. Bisa gitu saudara nggak? Makanya orang bilang begini, kalau engkau akan memberikan yang terbaik,
yang terbaik untuk Tuhan tuh gini, nilainya istilahnya ada buah sulung yang diberikan, yaitu kalau sifatnya hewan itu anak pertama, kalau sifatnya tumbuh-tumbuhan itu adalah panen pertama, kalau gaji atau apa itu adalah gaji pertama. Kemudian kalau penghasilan adalah pendapatan dari toko pertama kali buka sampai dia mendapatkan laba, itu adalah buah sulung, prioritas kepada Tuhan. Dan juga mengenai persepuluhan juga kita hitung dari gaji pendapatan yang ada, kemudian kita total persentase 10%-nya ini adalah untuk Tuhan. Ada jemaat kami yang setiap itu langsung dia rapiin dari rumah. Kebanyakan kasihan yang ngitung persembahan, saudara. Kalau saudara lipat-lipat, puji Tuhan ini pakai amplop jadi lebih rapi, saudara sekalian. Kalau pakai kantong kolektor itu kadang dikucel-kucel karena cepat-cepat diperes gitu ya. Kasihan yang bukain begitu, saudara. Nah, itu adalah cara untuk memprioritaskan Tuhan. Selanjutnya yang kedua adalah manifestasi perbuatan daging dan buah roh. Perbuatan daging terlihat jelas dan merusak baik secara moral maupun relasi. Ada dosa-dosa tertentu yang itu sudah dosa moral, saudara sekalian. Jadi kalau misalnya orang korupsi, bapaknya yang korupsi, akhirnya nanti yang digeledah rumahnya, nanti istrinya juga akun banknya juga diperiksa, anaknya jadi malu, saudara sekalian. Dan itu artinya relasinya jadi seperti itu, saudara. Jadi satu yang salah, yang kena getahnya keluarga besarnya, saudara sekalian. Makanya hati-hati. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hidup yang tinggal dalam roh. Saudara sekalian, ada orang minta begini, Tuhan Yesus Roh Kudus, saya pengen menjadi orang yang sabar. Datang ke pendeta, datang ke gembala, Bu, Pak, doakan saya supaya saya memiliki buah roh sabar dalam nama Yesus. Roh sabaran turun begitu ya. Nah, justru prakteknya bukan begitu, saudara. Ada beberapa orang begini, Tuhan Yesus berikan aku roh yang sabar pada hari ini. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Mulai dari rumah anak nakal, udah emosi nih. Sampai di kantor, sampai di pekerjaan, tim kerja juga nggak solid. Kalau kita pimpinan anak buah juga buat marah. Kemudian kalau kita anak buah juga bosnya juga asal-asal nyuruh kita, ngasih deadline nggak tanggung-tanggung. Pertanyaan saudara, Tuhan, aku kan minta buah roh supaya sabar. Tetapi yang aku hadapi malah membuat saya nggak sabar. Mungkin saudara pernah ngalamin kayak gini nggak kira-kira? Minta supaya sabar tapi dibuatnya hari itu ketemu dengan orang yang membuat saya marah gitu loh. Menurut saudara gimana? Justru ini, saudara sekalian, jadi buah roh itu seperti melawan hukum alam, saudara. Jadi buah roh itu kekuatan dari roh Tuhan, kita nggak sanggup, saudara. Tetapi buah roh itu muncul ketika ada sebuah kalimat, Pak Sigit, saya itu orang Papua, saya itu orang Ambon, saya itu orang Nias, saya itu orang Medan, yang kebanyakan darahnya panas, Pak. Tetapi ketika saya menghadapi orang yang jahat sama saya bisa lembut loh, Pak. Itu baru buah roh. Mengerti, saudara? Misalnya kasih, saudara. Ada kasih dunia itu yang mengatakan begini, ya udah, kamu kan saudara saya, satu marga sama saya. Nenek kakekmu sama dengan nenek kakek saya. Makanya saya tolong kamu. Kenapa kamu sudah jahat sama saya tolong kamu? Karena kamu adik kandung saya. Itu dunia, saudara. Tetapi kalau kasih oleh karena kekuatan Tuhan, kasihilah musuhmu. Ngerti, saudara? Makanya kalau ada orang berbicara,
Ya kita membunuh orang itu syahid secara Kristen, ya kita nggak setuju saudara sekalian. Kita mengasihi musuh kok. Jadi saudara sekalian, buah Roh Kudus itu hanya kekuatan Allah. Kita nggak sanggup dengan kekuatan sendiri saudara sekalian. Makanya setiap kali kita harus berdoa kepada Tuhan. Kalau saya berdoa kepada Tuhan mau jalan begitu, yang sering saya katakan begini, Tuhan Yesus, saya akan pergi ke suatu tempat, mau ke mall, ke rumah sakit, mau ke manapun, pertemukan saya dengan orang-orang yang baik hati. Kalau saudara cari parkiran, misalnya di Jakarta saudara, saya dulu punya ibu gembala almarhum Yuliana Pujo. Ketika mau parkir di Jakarta kan sulit sekali waktu itu kan. Beliau selalu berdoa, Tuhan Yesus, adakan parkir dong, ada tempat parkir dong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara pernah bicara begitu nggak sama Tuhan? Jangan sudah berbicara, wah Pak Sigit, masa begitu saja doa sama Tuhan? Masa cabai pengen turun aja doa sama Tuhan? Loh, apapun kita itu kan menganggap Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, amin. Jadi apapun kita sebagai anak yang apapun kita ngomong sama Bapa kita. Dan kan kalimatnya mudah, indah, Bapa di surga. Benar gak? Itu dekat dalam hati kita saudara. Dan kita nyatakan kepada Tuhan. Jadi apapun yang segala keinginanmu, kasih kepada Tuhan. Jadi Tuhan sangat baik sama kita. Amin. Jadi ikuti suara roh Tuhan, maka engkau semakin tidak mengikuti suara daging. Setuju ya? Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hidup yang tinggal dalam roh. Jadi orang yang mau hidup berkenan di mata Tuhan, sesuai dengan seleranya Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, kita harus hidup dalam roh Tuhan. Saudara, di suatu saat kita akan memilih bukan lagi hitam dan putih. Itu sangat mudah. Putih berkenan di mata Tuhan, hitam tidak berkenan di mata Tuhan. Itu gampang. Tetapi suatu saat kita akan diperhadapkan sesuatu yang abu-abu. Atau bahkan sama-sama putih. Ini ke gereja A, ini ke gereja B. Ini sama-sama. Sama-sama gereja. Nah itu yang sulit saudara sekalian. Akhirnya saudara berpikir ya dimanapun kan sama saja gerejanya, kan begitu saudara. Hati-hati saudara sekalian, dan kita para gembala mengharapkan setiap orang bertumbuh di gereja lokal. Pak Rubin dalam pesannya juga mengatakan begitu. Jadi Tuhan itu akan menumbuhkan orang yang tertanam di satu tempat. Pertanyaannya adalah Pak, bisa kan kita ibadah sendiri di rumah? Artinya buka YouTube, buka TikTok, ada praise and worship yang luar biasa, kita ikuti aja. Sambil pakai celana buntung atau pakai sarung. Kemudian ada di situ ada singkong goreng, ada ubi goreng, kan lebih enak. Betul enggak? Tuh tadi liturginya gimana? Ya udah. Kalau nggak ada yang mau ya sudah, saya yang pimpin pujian, saya yang bawain renungan, saya ngedarin kantong kolektor, habis itu hasil kolektor saya ambil sendiri, kan bisa. Hati-hati jemaat di zaman modern ini. Nah kebutuhan gereja untuk apa saudara? Bertumbuh saudara. Jadi saudara ditempa di sini, diomelin di sini, dinasihatin di sini, susah senang di sini. Saudara ditempa di sini menjadi seorang pemimpin. Agar saudara memiliki mental seorang pelayan yang luar biasa. Ya seperti itu dulos tadi saudara. Sampai saudara berkata, Tante Joyce, meskipun ibu omelin saya kayak apapun juga, saya mau tetap setia di sini. Mungkin tidak terlalu banyak orang yang memiliki prinsip seperti ini. Jangan sampai gereja itu hanya untuk mau baptisan, mau penyerahan anak, mau menikah,
mau dikuburkan, baru perlu gereja. Hari-hari Minggu kemana saudara sekalian? Kita harus bertumbuh, menjadi jemaatnya setia, akhirnya melayani Tuhan. Saudara sekalian, saya berpikir, Pak, bedanya jemaat yang setia dan melayani itu apa kalau semuanya masuk surga? Saya himbau kepada setiap kita sekali supaya mulai ada hati untuk melayani pekerjaan Tuhan, bantu gereja lokal. Terus sekalian, nanti di eskatologis itu ada pada saat Tuhan Yesus datang itu, pada 1000 tahun itu akan membawa orang-orang yang nantinya memerintah bersama Kristus yang turun, dan ada orang yang diperintah. Saya katakan di kekekalan nanti semuanya keinginan hati, pikiran kita itu normal, saudara. Normalnya gini. Kok saudara sejatinya pengen menjadi orang yang disuruh atau yang nyuruh? Itu gambaran saya sederhananya. Pasti orang bangga dengan dia menjadi pemimpin, yang nyuruh, yang memerintah. Yang kedua, jadi nanti ada mahkota kehidupan, ada mahkota-mahkota yang lain itu yang diberikan kepada orang yang melayani Tuhan. Yang memenangkan jiwa ada mahkota sendiri, yang melayani ada mahkota sendiri, yang mengembalakan ada mahkota sendiri. Dan bagi saudara yang tidak melayani, yang gak ada mahkota itu, saudara, tapi masuk surga, lumayan sih. Tetapi balik lagi, kalau saudara pengen menjadi sesuatu yang lebih mulia, kita harus melayani Tuhan. Selanjutnya, kenapa kita harus melayani, saudara? Karena Tuhan sudah terlalu baik sama kita. Kesehatan sudah kasih, Tuhan kasih anak-anak yang baik, cucu menantu anak yang baik, yang sukses, pekerjaannya diberkati, kemudian toko warung yang diberkati oleh Tuhan, usaha yang diberkati oleh Tuhan, itu semuanya datang dari Tuhan. Kita punya anak-anak yang pandai, itu semuanya dari Tuhan, saudara. Enggak cuma anak itu karena ikut, zaman dulu ada Primagama, ada apa itu? Itu kemudian ada Intens yang baru itu. Tidak selalu itu, saudara sekalian. Bahkan kemarin kita ngobrol dengan seorang beberapa anak pemuda dewasa muda kami yang mengatakan ada di Intens itu juga untuk masuk di situ dipersiapkan luar biasa. 6 bulan itu 16 juta kalau nggak salah untuk masuk ke situ. Jadi tidak semua anak bisa masuk situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaannya, meskipun orang tuanya kaya raya, kemarin itu juga buka-buka untuk masuk UI itu ada sebuah persiapan selama 1 bulan yang diasramakan juga sampai 30 juta. Nah, meskipun orang tuanya bisa membiayai itu, kalau anaknya tidak pandai, ya nggak bisa masuk. Apa nanti kita sama-sama urapi setiap anak-anak yang merasa kurang baik pendidikannya, kita urapi supaya mereka pandai? Ya nggak bisa juga. Ora et labora. Jadi orang itu berdoa harus, tetapi memiliki karya juga harus, usaha manusianya harus ada. Tapi bagi saya bilang, untuk anak-anak yang merasa pengen membantu orang tuamu, kau harus pandai. Dengan pandai kau lulus dengan baik, mendapat perguruan tinggi negeri yang terbaik, dan itu usaha anak-anak kita untuk membantu orang tua. Yang ketiga, respons menyalibkan daging dan hidup dipimpin roh. Menyalibkan daging berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Hidup oleh roh berarti menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, kita berharap kita punya pimpinan di usaha, kita punya leader yang memimpin kita, tetapi secara pribadi saya berharap kita memiliki leader, yaitu Roh Kudus dalam hati kita, yang menuntun kita, saudara. Saya ingat pada puluhan tahun yang lalu, pada saat saya itu
sedang bimbingan skripsi, saya tinggal di Pamulang waktu itu. Dan itu ke Petamburan sangat macet, saudara. Suatu saat karena saya ada di pastori ada kamar, kemudian ada pintu, masuk ke gereja, kemudian ada pintu, keluar, baru ada gerbang. Nah, waktu itu saya mau ketemu dengan pembimbing skripsi waktu itu. Dan kayak dalam hati, nggak usah pergilah. Tetapi saya sedang getol-getolnya bikin skripsi. Saya pengen ke sana. Akhirnya benar saya kekeh, akhirnya buka pintu-pintu gerbang itu, akhirnya sampai di Petamburan. Dosen pembimbingnya nggak ketemu, saudara, nggak ada. Akhirnya saya buru-buru pulang ke Pamulang, dan saya buka gerbang, saya buka pintu gereja, saya buka pintu sebelum masuk kamar. Setelah saya buka kamar itu setrika menganga, saudara. Setrika zaman dulu yang jago itu kan, jadi bukan elektrik waktu itu. Itu menganga, saudara. Saya baru tahu ternyata Roh Kudus itu memimpin kita, saudara. Cuma kita kadang-kadang memberontak, saudara. Dan kadang-kadang kami di pastori di Depok ini, di midnight itu kadang-kadang Tuhan gerakan saya untuk turun ke bawah. Apa alasannya ya? Ya udahlah, saya ngikuti, saya turun ke bawah. Dari tangga itu kelihatan tuh ada sinar merah, saudara sekalian. Ternyata ada mixer yang belum dimatiin. Yang gitu-gitu, saudara. Saudara punya pengalaman kayak gitu enggak? Dan saya suka bilang sama tim WBI kami, Bu, kita sedang mau mencari kain untuk seragam Natal misalnya gitu ya, ke Tanah Abang. Saya kasih tahu sama ibu-ibu, Bu, sekarang kasih mental di sini bahwa mungkin tokonya lagi gak buka hari ini. Taruh aja kecil di sini. Supaya apa, Pak? Supaya ketika sampai di Tanah Abang ternyata tokonya sedang tutup, engkau gak kecewa banget. Oh gitu ya? Iya. Kenapa kita kecewa sama toko yang tutup itu? Karena kita berpikir hari itu harusnya buka. Tetapi kita nggak bisa mengendalikan itu. Kemudian tim saya yang mau ke Bandung misalnya gitu ya. Teman-teman sekalian, taruh mental di sini. Kali aja Cipularang macet parah. Kenapa? Supaya kita nggak ngomel. Bapak Ibu kalau misalnya sedang jalan jauh dan kemudian serombongan dengan orang-orang yang suka ngomel, kita kan nggak suka ya. Aduh ini pastornya kapan nyampenya? Aduh Bu, ini masih di Bekasi Barat Bu, masih jauh. Aduh lah, kok gini saya nggak ikut lebih enak tadi di rumah, bisa tiduran begitu ya. Aduh saudara gimana? Mau dipulangin jauh, mau terus dia ngomel terus kan begitu saudara. Makanya saya bilang ya sudah, taruh hatimu di situ. Bukan tidak beriman saudara, karena ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Itu pihak lain saudara. Kita harus punya seperti itu. Misalnya di musik nih, sedang mau latihan nih, taruh dalam hatimu. Ya puji Tuhan ini nggak pernah terlambat. Kali aja nanti pemain keyboardnya telat ini, begitu ya. Tapi bukan beriman. Ya sudah, waktu nyampe pemain drum udah ada, bass ada. Gimana pemain keyboard kita? Biasa kena macet. Ya udah, saya dari rumah udah siap tadi. Kok enggak saudara ngomel? Benar enggak saudara? Itu tips dari saya saudara. Tidak selalu benar untuk kasus tertentu, tetapi paling tidak membuat kita tetap damai. Amin saudara. Dan kemudian ketika anak saudara mau pulang sekolah, ya mungkin anakku bisa telat lah hari ini, karena mungkin latihan ada eskul atau apa begitu, ya udah taruh saja. Nah ketika ditelepon anak, nak kamu masih di mana? Mas saya mau latihan pramuka dulu. Oh ya sudah, mama sudah siap dengan itu. Kalau enggak saudara ngomel saudara. Ya, kedewasaan rohani terlihat dari konsistensi hidup dalam pimpinan roh. Konsisten adalah penting di dalam pekerjaan Tuhan. Konsisten ajak di dalam musim apapun. Suatu saat saya bilang kepada komisi, kami ada komisi anak, pemuda remaja, ada komisi profesi juga, saya bilang gini, para aktivis
Apapun keadaannya, mau 2-3 orang yang kumpul, tetap jalankan kegiatan itu. Karena ada beberapa orang yang ingin melihat, coba ini lagi hujan, apakah komisi tetap ibadah atau enggak? Kadang mereka juga nakal juga, Bapak Ibu sekali. Makanya saya bilang buat tim inti, 1-2 tetap kita jalan. Supaya berikutnya kita mudah untuk mengajak orang lain. Bukankah firman Tuhan juga membatasi kita 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di situ. Buat komunitas kecil tetap jalan saja. Nah, ketika kita ajak jalan terus, maka lama-lama mereka tahu, oh ternyata tim kita ini memang solid, mereka konsisten. Ibu yang mendoakan untuk suaminya, suami yang mendoakan istrinya, suami istri sedang mendoakan anak menantu, dan anak-anak kandung saudara, saudara mesti konsisten. Artinya ajak, tetap doakan terus. Saudara mungkin berdoa untuk sakit penyakit yang tidak berubah apa-apa. Tuhan Yesus, saya sudah mendoakan setiap pagi, Pak Gembala sudah mendoakan, tim doa sudah mendoakan, tetapi tensi ini tetap naik-naik saja. Pertanyaannya, Pak, kenapa ya kita sudah doakan Bapak tensinya tetap naik? Istrinya bilang, iyalah pasti naik. Kemarin habis makan sate kambing. Kemarin habis makan kerang. Oh begitu ya. Jangan gitu Pak. Kita getol-getol mendoakan, Bapak juga ikut jaga dong. Saudara, ada tertentu orang mendoakan berdoa syafaat. Tetapi sejatinya dalam rangka mendoakan itu tidak cuma yang didoakan, tetapi yang mendoakan pun harus punya iman. Setuju? Jadi nggak cuma kita mendoakan dengan kenceng-kenceng luar biasa, tetapi ada orang nggak beriman. Bahkan ada pendeta hamba Tuhan yang saklek itu, dia berkata begini, Bu, saya mau mendoakan Bapak, Ibu, Bapak sebagai suami, Ibu sebagai pasiennya. Apakah Ibu percaya bahwa ketika kami doakan dalam nama Yesus, Ibu pasti disembuhkan? Tapi jarang yang bertanya seperti itu. Kalau orang itu bilang, belum tentu Pak, nggak tahu saya, ragu-ragu. Kalau saudara pendeta luar negeri, saudara bisa saklek. Ya udah saya nggak mendoakan ibu, karena ibu nggak beriman. Saudara, tempo hari ada hamba Tuhan yang sangat saklek, karena dia berdasarkan pimpinan Tuhan. Ada orang-orang dalam KKR itu yang memang butuh didoakan untuk menjadi sembuh. Tuhan ngomong. Suatu saat ada keluarga yang membawa salah satu anggotanya itu di kursi roda dan dia minta didoakan. Hamba Tuhan luar negeri sebut, enggak. Tuhan enggak bilang saya bahwa mendoakan Bapak ini akan sembuh. Jadi saya enggak mendoakan. Kecewa enggak? Kecewa Saudara. Kalau pendeta timur enggak. Ya udahlah siapa aja lah, pokoknya doakan saja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lumayan menyenangkan hati keluarga tersebut. Tetapi kita orang timur selalu memberikan pelayanan yang terbaik demi kesaksian bagi keluarga. Tetapi intinya saudara harus beriman, baru kita topang di dalam doa. Pasti luar biasa. Amin saudara. Nah artinya ketika seseorang memang memiliki iman yang luar biasa, seperti perempuan yang pendarahan itu, asal saja ku jamat jubahnya, aku pasti sembuh. Sebenarnya kita nggak terlalu banyak membutuhkan para hamba Tuhan untuk mendoakan saudara. Saudara sendiri memiliki iman. Tuhan nggak bilang hanya pendeta yang percaya mendoakan sembuh, enggak. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti bisa sembuh. Saudara harus belajar beriman. Nah ketika hamba Tuhan sedang tidak punya waktu, sedang ada di luar kota, dan saudara sekalian cuma sendiri, ingin mendoakan dan saudara nggak punya iman, saudara akan kerepotan. Saya punya jemaat saudara, orang Chinese yang bilang anaknya suka kesurupan. Jadi di depan itu ada rumah kosong. Nah kalau anaknya setiap itu agak yang mikir yang enggak, itu bisa kemasukan. Lalu seorang ibu ini peluk anaknya dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, kalau roh jahat yang mengganggu anakku ini, dalam nama Yesus aku usir keluar. Lalu setannya bilang, ya saya nggak ada tempat yang baik lagi di rumah itu karena sudah dibersihkan dan sebagainya. Nah saya bilang, ini luar biasa loh ibu. Yang artinya tahu bahwa saya itu agak jauh dari Siliwangi ke daerah Pitara itu, dan dia doakan sendiri, itu adalah kesaksian saudara. Nah saudara, apakah ada yang mempraktikkan saudara memiliki iman mendoakan rumah saudara dari setan-setan supaya diusir dalam nama Yesus? Saudara membuka ruko, doakan dalam nama Yesus. Kemudian kalau ada hal-hal yang agak mistik di suatu tempat, di dapur, di gudang atau apapun, saudara ngambil minyak, Tuhan saudara urapi, saudara beriman itu, apakah saudara bisa mempraktekkan itu? Saya jamin bisa saudara. Yang penting saudara beriman kepada Tuhan. Nah ketika sudah nggak bisa lagi, ya sudah minta tolong dari pihak gereja, tolong datang untuk didoakan. Makanya saran saya kalau saudara tinggal di toko yang di rumah yang baru, di Rukan, atau saudara habis membeli rumah yang baru, sebaiknya ada doa di situ. Dibuka dengan mengundang teman-teman, yuk saya bersyukur dapat rumah baru, kita doakan. Nanti hamba Tuhan menggunakan minyak, tidak harus, tetapi kalau memang dengan itu lebih mantap yang punya rumah, ya sudah kita doakan. Kemarin saudara sekalian, ada seorang ibu yang saya bilang dari Nias tadi, dia bilang gini, Pak, tolong doakan Bapak ini dan kemudian rumah kami. Ada di daerah Sawangan. Yang pertama saya memberikan sebelum meninggal ya, memberikan perjamuan kudus, saya layani, kemudian saya urapi minyak, rumah itu sampai tangga ke atas, sampai gudang-gudang itu saya doakan seperti itu. Terus sekalian, kalau kita beriman, apapun bisa kita lakukan. Mengenai perjamuan kudus, zamannya saya kecil, itu menggunakan roti tawar biasa, dan kemudian pakai anggur malah gacap orang tua. Di Lampung itu sekalian. Kok sekarang udah bagus-bagus ya. Apakah kurang sakti dengan itu? Enggak juga saudara. Ya kalau dibilang ini roti perjamuan itu kan buatan manusia semuanya. Sebelumnya ada orang itu yang bilang begini, Pak Gembala, saya minta perjamuannya. Untuk apa Bu? Ya anak saya nggak bisa ke gereja hari ini, saya pengen kasih sama dia. Waktu itu saya nggak enak, yaudah bawa aja. Setelah saya tahu bahwa itu nggak mengandung kuasa apa-apa, waktu Zoom, zaman Covid itu, semuanya diatur, semuanya di rumah, dalam waktu yang sama dipimpin oleh pendeta, kita mengadakan perjamuan kudus, semuanya serempak. Pertama, yang kedua, kalau saya sebagai gembala nggak bisa datang, saya ada pejabat pendeta Pratama, tolong bawa ke sana. Jemaat ini sakit, nggak bisa ikut perjamuan kudus. Atau kalau nggak ada sama sekali, saya bilang ke yang ingin mengambil itu, Bu, perjamuan ini saya doakan dulu ya. Dalam nama Yesus Kristus, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Tetapi setelah sampai langsung dikasih sama orangnya. Terus kalian, jadi buat saya perjamuan kudus atau minyak itu bukan sesuatu kayak orang dukun gitu loh. Jadi ada orang, ya udahlah kita urapi supaya setan jauh, dan kemudian pakai perjamuan kudus itu supaya kita kebal dari roh kegelapan dan lain sebagainya. Di saat tertentu memang bisa saudara sekalian. Tetapi kalau terus-terusan percaya kepada hal seperti ini, kita bisa sesat. Dan pertanyaannya saudara sekalian, apa bedanya saudara melakukan sendiri dengan hamba Tuhan yang melakukannya? Itu beda saudara sekalian. Ya. Dan sebagai kesimpulan saudara sekalian, yang pertama, mari pemain musik, mari ya Pak. Akan selalu ada konflik antara daging dan roh, menangkan rohnya. Amin, haleluya. Menangkan roh saudara, roh kecil saudara. Kita hidup dalam tubuh, jiwa, dan roh.
roh kita harus kita menangkan. Yang kedua, akan selalu ada manifestasi antara kehidupan daging dan roh. Manifestasikan buah-buah roh yang menumbuhkan dan membangun, dan matikan manifestasi buah daging yang merusak moral maupun relasi. Yang terakhir, salibkan daging dan hiduplah oleh roh. Karena akan mendewasakan kita dan memberi kesempatan Roh Kudus mengintervensi seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dewa. Kita naikkan pujian ini, saudara. Mari para singer membantu saya. Kita naikkan pujian Yesus sekalian. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku bersamamu dalam naunganmu. Bait kedua, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Katakan, ku buka hati. Untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di bait ketiga, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Mari berdiri semuanya. Untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi refnya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami, Tuhan. Pajama setiap kami. Kau ambil alih, haleluya, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap kami, tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mungkin sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Usaha mereka yang mungkin di titik terendah Tuhan akan bangunkan kembali, diurapi dan diberkati dan dipulihkan. Dan Tuhan berkati setiap aset-aset mereka, baik itu kendaraan, rumah tinggal, tempat usaha, ada dalam perlindungan Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak kami memiliki masa depan yang diberkati oleh Tuhan, memiliki jodoh yang terbaik dan juga keturunan yang baik. Anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang baik, Tuhan, bisa naik lulus dan juga mendapatkan kelas sekolah perguruan tinggi yang terbaik, Tuhan. Dan berkati kami semuanya dengan roh yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami boleh mengikuti roh Tuhan dibandingkan roh daging. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami dan berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, sampai malam hari.
Anugerah Tuhan memberkati kami semuanya. Berkati para pelayan yang sudah melayani luar biasa. Gereja ini ada dalam berkat Tuhan. Ketika kami melihat bagaimana dari awal melalui visual gereja ini berdiri Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Dan kau melihat apa yang dibutuhkan dalam gereja ini Tuhan, untuk fasilitas, untuk pengembangan SDM kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Ibu Joyce sebagai gembala dan juga anak terkasih, baik itu Yuda dan juga Sibia dan juga adiknya. Tuhan akan berkati supaya anak cucu menantu diberkati semuanya oleh Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir dengan setia, pasti kesetiaan mereka akan membuahkan hasil yang luar biasa. Berkati kami dengan roh yang luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan saja, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali.